Mama in the world, apa kabar semuanya? Welcome to my channel again, alias selamat datang kembali semuanya di channel Ailinian. Kali ini kita ketemu lagi dengan sebuah kisah yang cukup tragis. Tidak cukup lah, tapi sangat tragis ya. Kenapa? Karena ini ada seorang gadis cantik, pinter, baru lulus kuliah. Usianya baru 21 tahun, tapi dia sudah meninggalkan kita semua. Yap, dia sudah berada di dekat Yang Maha Kuasa saat ini. Dia adalah Grace Amy Rose Millen, atau biasanya teman-teman dan keluarganya memanggil dia dengan Grace Millen. Nah, si Grace ini anak yang sangat cantik, dia anak yang ceria dan juga pintar. Dia baru saja lulus dari University of Lincoln dari jurusan pemasaran dan periklanan. Nah, si Grace Millen ini dia lahir di Wickford di Essex, itu di negara Inggris. Nah, bagi orang yang baru aja lulus kuliah, pasti dia harus kerja dong, bener gak? Nah, dia berpikir nih, sebelum gua kuliah, kayaknya gue pengen puas-puasin diri nih dengan cara gue mau liburan yang panjang ke negara-negara yang mungkin dia belum explore gitu. Jadi dia mau menghabiskan waktu panjang untuk happy-happy sebelum dia kerja. Nah, dia berpikir seperti itu kan. Akhirnya mulailah dia terpikir untuk solo backpacker. Dia seorang diri jalan-jalan ke negara-negara yang dia belum pernah kunjungi sebelumnya. Nah, dia akhirnya memutuskan untuk ke dua negara, yaitu Amerika Selatan dan New Zealand. Nah, rencananya dia itu mau liburan selama 2 bulan. Dimulailah liburan dia di negara Peru, terus dia ke Argentina, pokoknya dia ke negara-negara bagian di Amerika Selatan. Setelah itu di tanggal 20 November dia memutuskan untuk memulai petualangan barunya di New Zealand. Dimulai di North Island. Nah, dia mulai berpetualang di daerah-daerah sana. Sampai akhirnya dia juga kepikiran buat ke kota yang sangat terkenal di New Zealand, yaitu kota Auckland. Jadi kota Auckland ini adalah pusat kota. Kalau kita ke New Zealand itu pusat kotanya ke Auckland. Karena di sana itu berkumpul semua jenis hiburan, shopping, tempat makan, bar, mungkin tempat dugem gitu. Jadi semua ngumpul di Auckland gitu loh. Sayang banget dong kalau si Grace ini nggak kesana. Dia mikir gitu kan, ya udah deh. Tapi kok kayaknya kalau sendirian nggak enak ya gitu. Kayaknya kalau misalkan ada temennya enak nih gitu kan, bisa diajak ngobrol, bisa diajak hangout, mungkin juga dia bisa nemenin gue kemana-mana gitu kan. Secara gue buta di sini gitu kan. Udah, akhirnya dia memutuskan untuk membuka aplikasi yang namanya Tinder. Tinder ini biasanya orang memang mencari pasangan atau apa gitu di Tinder. Dan dia pengen cari TTM kali. Akhirnya dia mencari di aplikasi Tinder tersebut dan klik nih. Dia klik sama satu cowok bernama Jesse Kensen. Orangnya ganteng, tubuhnya juga tinggi, ya kan? Wah, kayaknya dari muka-mukanya tuh kayak baik, ramah, kebapaan, humoris kelihatannya, ya kan? Sudahlah, akhirnya dia memutuskan untuk menghubungi si Jessie ini. Dia chatting. Janjianlah akhirnya mereka besoknya di Victoria Street. Itu jadi sebuah tempat di Auckland, pusat CBD-nya. Jadi di Victoria Street ini itu lengkap banget. Ada yang hiburan, restoran, bar, terus hotel, terus tempat shopping. Pokoknya Victoria Street itu adalah tempat yang paling enak untuk ketemuan dengan orang yang baru kita kenal. Karena di situ juga rame, udah pasti aman, ya kan? Nah, di tanggal 1 Desember mereka ketemuan. Namun apa yang terjadi, teman-teman, mak-mak semua? Yang terjadi adalah besoknya tanggal 2 Desember
pas banget sama ulang tahunnya dari Grace Millen yang ke-22. Kemanakah Grace Millen? Itulah yang dipertanyakan oleh keluarga dari Grace Millen. Keluarganya semua bertanya-tanya, kemanakah dia? Kenapa mereka bisa kok panik banget? Karena tanggal 2 Desember itu adalah ulang tahun dari Grace Millen. Biasanya Grace Millen aja yang gak ulang tahun itu setiap hari pasti ngabarin. Nah ini dia lagi ulang tahun tapi kok gak ada kabar sama sekali. Bahkan keluarganya, teman-temannya, sahabatnya semuanya itu nge-SMS, nge-WA gitu kan, tapi gak ada balasan dan tidak ada respon sama sekali dari si Grace Millen. Tanggal 2 Desember bersabar, tanggal 3 Desember mencoba untuk bersabar dan berpikir positif gitu loh. Nah mungkin gak ada sinyal lah, atau mungkin lowbat, atau mungkin apapun, pokoknya mereka mencoba untuk berpositif thinking gitu loh. 4 Desember, 5 Desember. Di tanggal 5 Desember itu akhirnya mereka tidak bisa membendung lagi semua rasa-rasa panik, khawatir yang mereka rasakan terhadap putri kesayangannya itu. Akhirnya sang kakak dari Grace Millen, yaitu Michael Millen, mulai mengumumkan di sosmednya pribadinya dia bahwa telah hilang adik kami yang bernama Grace Millen yang sejak tanggal 1 Desember itu nggak pernah bisa dihubungi dan lepas kontak gitu, hilang kontak dari tanggal 1 Desember sejak dia pergi ke Auckland. Karena kabar terakhir itu mereka tahu bahwa si Grace itu sudah sampai di Auckland dengan selamat. Si kakaknya ini juga melaporkan ke kedutaan Inggris yang berada di Auckland atau di New Zealand. Setelah itu laporan pun diterima oleh pihak yang berwajib dari kepolisian di Auckland. Polisi menginvestigasi dari semua yang bisa mereka selidiki lah pokoknya. Jadi ada detektif Adam Bicknell. Nah, si Adam ini nih, si Pak Adam, dia jangan Pak deh, Mister. Nah, si Mister Adam ini dia itu bagian dari operasi Gourami namanya. Jadi operasi Gourami itu adalah bagian dari penyelidikan dalam mengumpulkan video-video CCTV dari berbagai tempat, titik-titik tempat. Nah ada lagi nih detektif Diana Levinson. Nah si Ibu Diana ini, Diana pasti cewek kan ya. Ibu Diana ini dia itu bagian penyelidikan lewat sosmed atau internet gitu. Jadi setiap detektif itu punya tugas masing-masing dan dia harus melaporkan dari penyelidikannya masing-masing. Oke, nah sekarang kita fokus ke si Ibu Diana ini ya. Nah si Ibu Diana ini dia ngerasa bahwa biasanya anak muda itu tuh dia aktif yang namanya Facebook. Kayaknya kita selidiki lewat Facebooknya aja dulu deh. Nah, beliau memulai penyelidikan dari Facebooknya Grace Millen. Nah, kan hilangnya itu kan tanggal 1 Desember ya Mak ya. Berarti yang deket-deket dong dari tanggal tersebut kan gitu. Karena itu kan adalah jejak terakhir gitu loh. Jejak digital terakhir dari Grace Millen. Setelah dilihat itu ternyata ada komen komen dari seorang cowok yang namanya Jesse Kimson. Nah, si Jesse ini dia komen di foto yang baru diunggah atau baru diupload oleh Grace Millen gitu loh, di foto profil. Tulisannya gini, wah sangat cantik, sangat bersinar gitu. Jadi intinya si Jesse ini memuji kecantikan dari foto yang terpampang nyata di Facebooknya dari si Grace. Setelah itu ya Mak ya, wah nih tanggalnya 1 Desember jam 9 lewat, hampir setengah 10-an gitu deh. Berarti kan ini kan paling mendekati ya, udah 1 Desember malam lagi kan. Akhirnya si Budiana ini kan ngerasa bahwa wah ini kayaknya bisa membantu dia untuk memberikan titik terang gitu loh dengan kasusnya hilangnya si Grace ini kan. Akhirnya dia mencoba untuk DM ya kan, private message gitu. Oke. Halo, saya Diana Levinson dari Kepolisian Auckland. Bisakah Bapak Jesse untuk dimintai keterangan?
kalau bisa mengenai si Grace Milen gitu ya, karena saat ini kami dari kepolisian sedang mencari Grace Milen. Gitu, DM-nya isinya gitu. Terus bisakah kalau misalkan kamu membaca DM ini dan kamu bersedia, tolong telepon saya di nomor sekian. Dah dikirim tuh kan, set kirim. Si Jessie juga kan langsung terima tuh. Akhirnya si Jessie pun bersedia. Besoknya dia telepon ke si Budiana itu. Nah ini udah besoknya nih ya. Halo Bu, gitu nih saya Jessie yang kemarin Ibu hubungi lewat Facebook. Oke Bu, ada yang bisa saya bantu? Atau Ibu mau bertanya-tanya tentang apa Bu? Akhirnya mereka terjadilah percakapan berdua mengenai kasus dari Grace Milen, bahwa Grace Milen itu hilang terakhir itu tanggal 1 Desember gitu. Terus dia akhirnya si Jessie juga bilang gitu kan di telepon, oh iya Bu benar gitu, semalam itu kita ketemuan gitu kan, kita lewat aplikasi Tinder, kita kenalan, chit chat, lalu kita akhirnya kopi darat, ketemuan tanggal 1 Desember kemarin. Dan betul Bu gitu, bahwa kami berdua itu memang bertemu dan hangout bareng, tapi itu nggak lewat dari jam 10 malam gitu loh. Karena apa? Karena saya pun pas abis jam 10 malam itu tuh ada janji lagi sama teman kerja gitu. Jadi setelah kita jam 10 cipika-cipiki pamitan gitu kan, ya udah kita pisah. Dia pulang ke hotel tempat dia menginap dan saya ya jalan ketemu teman saya gitu loh. Jadi udah jam 10 malam itu terakhir saya ketemu dengan Grace Milen. Dan saya terakhir juga bilang ke Grace bahwa Grace, mudah-mudahan kita bisa besok ketemu lagi gitu, karena si Jessie ini tahu bahwa dia tuh, si Grace itu ulang tahun besoknya. Itu adalah penjelasan dari si Jessie ke si Ibu Diana. Oke, karena si Ibu Diana ini kan hanya menganggap dia sebagai saksi terakhir nih gitu kan. Jadi kesaksiannya diterima dengan Ibu Diana itu dan dilaporkan di kepolisian bahwa laporan yang didapat dari si Jessie ini gitu. Oke ya Mak ya, lanjut. Nah di tanggal 6 Desember 2018 ada lagi nih seorang detektif, namanya detektif Cheng Hi-han. Mungkin ya keturunan bule-bule Chinese kali ya, namanya Cheng Hi-han. Nah si Bapak Cheng Hi-han ini, atau Bapak Han aja ya biar kita lebih akrab dengernya. Nah si Bapak Han ini dia tuh dia melakukan pertemuan dengan si Jessie, karena kesaksian yang kemarin kan bisa dibilang singkat lewat telepon, gak tahu bentuknya si Jessie, gak pernah ngelihat mukanya secara langsung gitu loh. Jadi kan lebih enak kalau kita menginterogasi seseorang itu secara nyata, terpampang nyata di depan mata, ya gak Mak ya. Nah akhirnya janjianlah si Bapak Han ini dengan si Jessie gitu kan udah tahu nih nomor teleponnya kan. Udah janjianlah mereka di Hotel Crown Plaza di tanggal 6 Desember itu. Sama si Bapak Han ini juga nanya-nanya tentang keterlibatan dia atau pertemuan terakhir dia dengan si Grace gitu. Nah sama pengakuan dari si Jessie juga ya sama dengan yang dia jelaskan ke si Ibu Diana kemarin, bahwa dia ya cuma ketemuan, ngobrol-ngobrol. Kami juga sempat ke bar minum koktail 6-7 gelas koktail, nggak tahu sloki lah ya, pokoknya minum-minuman alkohol. Mereka berdua ngobrol, terus mereka happy saat itu gitu loh. Jessie menjelaskan seperti itu. Terus ditanya-tanya juga kalau si identitas si Jessie ini gitu kan, dia kerja di mana, dia alamatnya di mana. Nah si Jessie ini malah memberikan alamat sebelum alamat yang dia tinggal. Jadi si Jessie ini sebenarnya kan lagi tinggal di Hotel City Life. Nah City Life Hotel dia tuh tinggalnya di situ, tapi dia memberikan alamat bukan di City Life Hotel, tapi dia memberikan alamat di apartemen yang sebelumnya dia tinggal gitu loh. Jadi ya udah, namanya dia baru ketemu kan, si detektifnya juga catat-catat aja gitu alamatnya. Jadi si Cheng Hi-han mendapati lagi nih bahwa oh identitasnya, pekerjaannya, apanya dilaporkan lagi ke kepolisian biar menjadi satu kesatuan gitu di kepolisiannya gitu Mak. Nah setelah si detektif Cheng Hi-han atau Bapak Han tadi menginvestigasi secara langsung ke si Jessie ya kan, interogasi
Nah sekarang ada lagi kan nih ya, tadi si detektif Adam Bicknell, dia yang bagian operasi Gorami itu loh mak, yang bagian CCTV ya kan, dia kumpulin semua CCTV yang sudah dia dapatkan dari penyelidikan. Nah dari hasil itu akhirnya dia dirunutin nih, mendapatkan beberapa video dari Grace Millane, beberapa video kebersamaan dari si Jesse dan Grace Millane ini mak, ya kan, di tanggal 1 Desember 2018 ini. Nah, dari hasil CCTV itu terlihatlah bahwa ada CCTV yang memperlihatkan si Grace Millane ini pakai dress cantik banget mak, dia pakai dress hitam ya kan, dia lagi terlihat lagi di Victoria Street sendirian, nggak sama si Jesse nih, dia masih sendirian, dia lagi foto-foto pohon Natal karena memang kan waktu itu kan 1 Desember mau Natalan ya kan, jadi dia lagi foto-foto nih gitu, dan foto itu adalah foto terakhir yang dikirimkan oleh si Grace ke keluarganya gitu loh. Jadi bukti itu juga jadi bukti mereka bahwa ini adalah kontak terakhir ke keluarganya. Nah di CCTV yang lain memperlihatkan ada si Jesse lagi, dia di Bluestone Room bar ya kan, jam 5 sore nih ceritanya. Nah dia tuh lagi minum sendirian aja nih mak ya kan. Jadi ternyata dari CCTV tersebut tuh si Jesse ini minum duluan mak sebelum ketemuan sama si Grace ya kan. Grace-nya nungguin tuh di Victoria, makanya dia daripada bosan mati gaya mendingan gue foto-foto pohon Natal, foto-foto apa kek gitu kan, selfie mungkin gitu. Nah dia tuh ternyata si Jesse tuh sebelum ketemuan tuh diminum dulu, minum tequila gitulah ya kan, udah minum baru. Nah yang namanya bule kan kalau ketemu kan gimana, ayo ya kan, pasti pelukan, cipika-cipiki ya, sama lah mereka juga seperti itulah di CCTV kan. Mereka akhirnya ketemuan nih, terus mau ngapain nih, kata si Grace, kita mau ngapain nih bang gitu kan. Ayo mau dibawa kemana nih bang, kata si Grace ya kan. Ya udah kita ini aja deh katanya, kita petualangan dari bar ke bar aja yuk sambil ngobrol ya kan. Aku kan belum sama kamu kan belum tahu lebih dalam lagi ya kan, sedalam-dalamnya. Nah jadi kita untuk lebih mengenal, lebih apa ya, lebih akrab gitu kan, udah mendingan kita dari bar ke bar kita melakukan petualangan aja yuk gitu. Jadi maksudnya biar lebih happy lah, pokoknya malam ini kita have fun aja lah pokoknya, kata si Jesse. Oke bang gitu kan, kemana abang pergi ayah ikut bang gitu. Ya udahlah mereka berdua ya kan, mulai deh dari bar yang pertama nih, Andy's Burger and Bar ya kan. Nah di situ sekitar hampir jam 6 sih kayaknya ya, mulailah mereka memesan 9 koktail dan 1 tequila merek Jose Cuervo. Nah, ya udah mereka minum deh mak ya kan. Biasalah di bule kalau minum susu segar tuh rasanya aneh gitu. Mereka tuh harus berenergi tuh dengan alkohol gitu loh. Nggak bisa dia minum minuman apa kita tuh pop ice apa itu apa cappuccino cincau, nggak bisa mereka. Mereka harus alkohol mak. Nah akhirnya ya udah mereka ngobrol-ngobrol, mereka mengenal lebih dalam lagi ya kan. Sejam setengah lebih lah mereka di sana. Pindah ke bar yang kedua mak, yaitu Mexican Cafe atau Cafe Meksiko. Sama di sana juga pesan apa? Pesan minum beralkohol lagi kan, di sana belum ada yang namanya es cendol, es kelapa tuh kan, gak ada. Jadi mereka ya pesannya tuh margarita, sangria, apa itulah namanya. Ya pokoknya itulah mereka minum alkohol lah di sana lah ya kan. Ya udah mereka di sana ngobrol-ngobrol lagi, mereka hang out lagi, lebih dekat lagi dan lebih intim lagi ya kan. Sekitar 1 jaman lebih juga lah mereka di sana ya kan. Setelah itu mereka belum puas mak, belum nge-fly kayaknya dia tuh, masih kayak ngambang-ngambang dikit aja gitu kan. Mereka pindah lagi ke bar yang ketiga mak, yaitu balik lagi lah dia ke Bluestone Room. Ya kan, Bluestone Room yang pertama kali si Jesse sendirian ini nih, yang jam 5 tadi tuh sebelum ketemu si Grace. Nah balik lagi ke bar situ. Mungkin karena tequila di sana tuh rasanya lebih marucok gitu kali ya. Jadi langganan kayaknya si Jesse di situ. Baliklah, diajaklah si Grace ke Bluestone Room itu.
Nah, yang namanya mereka sudah minum-minuman berapa ember tadi tuh ya, kalau dihitung-hitung Mak, kalau disatuin tuh kan, udah nge-fly lah mereka, mulailah mereka tuh saling terbuka. Ya kan, mungkin mereka sudah menceritakan rahasia-rahasia atau apapun gitu, ya kan, curhat-curhat yang lebih intens lagi, lebih intim lagi, dan mereka juga udah jadi TTK Mak, TTK, udah jadi TTC Mak. Apa itu? Teman tapi ciuman Mak. Jadi mereka tuh sudah saling kiss, ya kan, kissing gitulah Mak. Udah nggak peduli mereka, pokoknya udah benar-benar. Jadi pokoknya dunia milik berdua, yang lain tuh cuman camping doang kayaknya gitu Mak. Ya. Akhirnya mereka tuh udah ya pokoknya apa-apa ngomong dikit 1-2 kalimat ciuman, ngomong 2-3 kalimat ciuman, gitu aja Mak. Pokoknya kerjaannya tuh kayak ada magnetnya aja gitu loh. Nah, untuk yang ini disensor ya Mak ya. Kenapa? Karena buat Mak nih yang lakinya nggak tahu ya, lagi jalan-jalan kemana, apalagi kerja gitu kan, Bang Toib Mak, ya kan, nanti ngiri lagi kan, mau ciuman sama siapa, sama tembok ya kan, jangan. Tapi ada yang janggal nih Mak dari CCTV yang terakhir ini nih. Kenapa? Karena yang namanya mungkin si Grace sudah kebelet ya. Dari tadi kan dia minum, akhirnya dia melakukan pembuangan nih, ya kan, dia ke WC, dia izin ke toilet. Nah, tapi pas si Grace ke toilet itu, si Jesse ini ngambil tasnya si Grace, karena tasnya kan gak dibawa. Ngambil tasnya si Grace terus diacak-acak sama dia. Diperiksa-periksa gitulah, kayak security pokoknya. Diperiksa-periksa gitu, tapi nggak ada yang dilakukan gitu. Maksudnya cuman mungkin bikin kepo aja, ngapain lu tas cewek diobrak-abrik gitu, mau cari apaan gitu kan. Ya udah, tapi karena mungkin dia juga mabuk ya, udah mulai ya mabuk lah, udah berapa ember diminum kan, dia yang tadinya ngambilnya di meja dia taruhnya di kursi gitu loh. Dia nggak tahu kalau yang namanya mau melakukan sesuatu tuh harus rapi, ya kan, ngambil di mana ya taruhnya di tempat situ lagi, dan dia tuh enggak. Dan kebetulan si Grace juga kan sudah mulai ngefly deh ya, bodo amat lah gua taruh di mana tuh tas. Dia juga nggak sadar kalau ternyata tasnya posisinya sudah berpindah. Tapi ya itu cuman agak kejanggalan aja sih, tapi nggak tahu tuh maksud dari si Jesse tuh ngacak-ngacak itu apa. Mungkin dia kepo kali ya, dia termasuk lelaki kepo ya kan, laki yang pengen tahu aja urusan cewek gitu mungkin ya. Dari detektif Adam dioperlah lagi ke detektif Tony Jordan. Nah, si Pak Tony ini dia mendapatkan informasi bahwa ada bagian video dari CCTV yang memperlihatkan dia tuh jalan ke arah Hotel City Life atau City Life Hotel. Ada apakah dengan City Life Hotel ini gitu kan? Namanya detektif itu kan dia harus mencari tahu sampai ke seluk-beluk celah-celah manapun lah, pokoknya dikejar aja gitu kan. Udah si Pak Tony ini nih ya kan, Pak Tony Jordan ini akhirnya dia ke City Life Hotel sendirian tanggal 6 Desember 2018 nih Mak. Ya kan? Di sana udah pasti dong dia harus mencari tahu siapapun, apakah si Jesse atau Grace Millen ini tuh pernah menginap di sini gitu kan, karena itu kan juga bisa menjadikan itu titik terang mereka gitu. Akhirnya si Pak Tony ini mencari staffnya dari City Life Hotel, terus dia juga ke kantor security-nya gitu kan. Si Pak Tony ini datang dan bertanya ke resepsionis nih, misi Mbak gitu. Mbak, di sini apa pernah ada yang namanya Grace Millen itu nginep di sini Mbak gitu. Ora ono gitu, nggak ada nih Pak gitu kan. Oh nggak ada ya. Kalau Jesse Kimson apa pernah ada jadi tamu di sini Mbak? Bentar ya Pak, saya cari dulu ya. Oke, ya udah dicarilah. Cari. Wah ada nih Pak Jesse Kimson, ada. Bapak mau kuncinya, malah saya kasih nih Pak gratis. Malah ditawarin kuncinya langsung loh sama staffnya. Gila. Itu kan membantu banget ya secara gitu kan. Ya udah dikasihlah kunci bertuliskan 308. Nah, itu adalah kunci kamar dari mungkin kunci duplikat ya, kunci duplikat yang dimiliki oleh pihak hotel ke kamarnya si Jesse gitu. Wah, seneng dong. Akhirnya seenggaknya nih Grace nggak ada, tapi nama Jesse ada nih di sini. Dan juga dia meminta ke security untuk memutarkan kembali CCTV di dalam hotel, karena kalau operasi Gorami itu kan dia CCTV yang tersebar di jalanan raya ya kan, yang punya pemerintah. Nah kalau CCTV yang di dalam hotel kan CCTV milik pribadi.
perusahaan. Jadi mereka meminta dari security untuk memperlihatkan video-video CCTV yang adanya si Jesse Kimson. Nah mungkin si Tony Jordan ini juga udah dikasih lihat fotonya nih, ini orangnya si Jesse Kimson mukanya kayak gini gitu kan. Jadi kalau dia ngeliat dari CCTV itu bisa langsung kenalin gitu. Ya pokoknya ganteng, putih, cepak-cepak gitu ya kan. Nah dikasih lihat lah. Oke. Bener nih CCTV-nya ada. Memperlihatkan ternyata ada Grace-nya di sana gitu. Jadi si Jesse itu ternyata bohong. Orang di CCTV itu udah jam 10 lebih. Mereka satu lift dan bilangnya tuh si Jesse itu jam 10 udah bye-bye gitu, say goodbye sama si Grace. Itu bohong. Ternyata di CCTV itu datanya sudah malam, udah lebih dari jam 10 dan mereka masih berduaan. Bahkan mungkin ke kamar si Jesse mereka berdua gitu. Sudah, akhirnya Tony pun melaporkan kejadian yang dia dapatkan, CCTV yang dia dapatkan, ya kan, dan kunci gitu loh. Kunci yang bisa mungkin jadi petunjuk. Si Tony ini kan udah punya kunci kan dia. Mulailah dia menggeledah. Nah, abis itu nih Mak ya. Karena detektif kan udah biasa ya mencari bukti di sebuah tempat gitu kan. Jadi mereka nih sudah membawa yang namanya cairan luminol. Nah cairan luminol itu tuh cairan wajib yang mereka punya gitu dan mereka bawa-bawa gitu. Karena cairan itu ternyata adalah kamera darah. Jadi dengan cairan luminol itu bisa mendeteksi keberadaan darah atau sisa darah atau bekas darah yang sudah dicuci bersih, mau dicuci pakai apapun, mau ke laundry, mau kemana, pokoknya itu nggak bisa hilang. Kalau pakai luminol itu tuh muncul lagi bercaknya. Nah itu tuh mereka lakukan itu di kamar si Jesse gitu. Jadi mungkin dia ada beberapa lantai-lantai yang dia kecrot-kecrotin gitu ya cairannya gitu kan. Nah akhirnya di satu area di dekat tempat tidur itu muncul Mak. Ada tanda-tanda bahwa di situ ada bekas darah, gitu loh. Ada bercak-bercak darah di situ. Karena di tempat yang lain tuh aman, nggak keluar kan. Tanda-tandanya tuh dari cairan luminol tuh nggak keluar. Nah dari sini tuh keluar. Wah, ternyata di kamar ini telah terjadi sebuah pembunuhan.